Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Para hujjaj, bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini Allah kumpulkan kita di Masjid Al-Mubarakah dalam rangka kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan kumpulnya kita mendatangkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qultu yanbaghi al-qat'u fi zamanina bitahrimi khuruji syabati wa zawatil hayati likasratil fasadi wa hadisu ummi atiyah wa in dalla 'alal khuruji illa annal ma'na alladhi kana fi khairil quruni qad zala ila akhirih. Sebelumnya setelah diterangkan oleh pengarang kitab tentang bagaimana hukumnya bagi seorang perempuan untuk melaksanakan sholat id, berarti dia keluar dari rumah menuju ke masjid atau ke tempat di mana dilaksanakan daripada sholat id, maka ada sekelompok ulama yang mengatakan hukumnya makruh bagi perempuan-perempuan muda. Yang pertama, cirinya dia punya sifat cantik. Yang kedua, wazawatul haibah, yaitu wanita yang punya pesona, yang punya daya tarik, ya. Maka buat mereka dimakruhkan untuk datang hadir di dalam pelaksanaan sholat id. Kenapa? Karena akan timbulnya daripada perbuatan-perbuatan yang mengundang kepada maksiat. Itu dikatakan dalam bab yang sebelumnya. Qultu, kata pengarang kitab, saya berkata, ian bagi seharusnya al-qat'u, ada kepastian, fi zamanina, di dalam pada zaman kami. Ini zamannya pengarang kitab, bukan lagi zamannya sekarang, ya. Pada zamannya pengarang kitab minta dipastikan bitahrimil khuruji syabati wa zawatil hay'ah, untuk diharamkannya keluar pemudi-pemudi, yaitu gadis-gadis. Yang kedua, wa zawatil hay'ah, bagi perempuan-perempuan yang memiliki daripada wibawa, pesona, daya tarik kepada laki-laki lain. Masya Allah. Alasannya kenapa? Bagi pemudi-pemudi, yaitu bagi gadis-gadis dan bagi perempuan-perempuan yang mempunyai daya tarik bagi laki-laki untuk tidak keluar dari rumah, likasrotil fasad, karena banyaknya kerusakan-kerusakan yang akan terjadi, timbulnya berbagai macam fitnah-fitnah yang ada, ya. Artinya apa? Bukan jadi mendapatkan pahala, bukan menjadikan syiar, tapi menjadikan timbulnya apa? Fitnah. Maka di sini banyak para ulama mengatakan, ya, nanti di akhir zaman banyak orang isinya kayaknya perbuatan taat, perbuatan baik, perbuatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi hakikatnya sebenar di situ adalah perbuatan yang mengundang daripada dosa. Mungkin salah satunya ini yang diungkap oleh ulama, yang dikatakan likasrotil fasad, banyaknya kerusakan-kerusakan. Kenapa? Karena mengundang berbagai macam timbulnya fitnah-fitnah yang bisa membawa manusia untuk berbuat dosa. Itu diantaranya, ya. Kayaknya cakep tapi sebenarnya dalamnya busuk. Nah, itu
Di antara penyebabnya karena mereka banyak yang melanggar aturan-aturan di dalam ya pergaulan ataupun dalam aturan agama. Begitu juga wa hadisu Ummi Atiyah, yang kedua berdasarkan hadis dari Ummi Atiyah, wa indal alal khuruj, sekalipun ada yang menunjukkan buat dia keluar. Ya, Ummi Atiyah kan orang buta, otomatis orang itu nggak bakal melihat apa yang ada di sekitar. Buat dia terjaga, buat dia tidak berbuat dosa, buat dia nggak memandang orang lain, tapi orang lain bisa nggak mandang dia. Wa indala alal khuruj, sekalipun ada yang menunjukkan buat dia keluar, tapi di situ penyebabnya dianya buta, dianya nggak lihat, tapi orang lain. Ini yang menyebabkan supaya tidak terjadi daripada fitnah. Maka yang sering saya bilang jamaah, kita nggak berbuat dosa, tapi kita ngundang orang kita ngundang orang lain berbuat dosa gara-gara kita. Sama aja dosanya. Kita nggak mabok Pak, tapi kita nyiapin tempat buat orang mabok, dosanya sama. Ya, nah begitu juga kita nggak berbuat dosa, kita nggak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum Allah, tapi kenapa? Karena dianya buta, dianya nggak bisa ngelihat, itunya buta, orangnya buta, tapi orang lain ngelihat dia. Nah di situ yang dikatakan jangan mengundang orang buat berbuat dosa. Itu hadirin, ya, yang dimaksud kalimatnya seperti itu. Wa indala alal huruj, sekalipun ada yang menunjukkan buat dia keluar, buat jalan, ada petunjuknya. Kenapa? Orang buta nggak bisa tahu jalannya kemana, tapi tetap illa kecuali annal ma'na alladzi kana fi khairil quruni qad zala, kecuali sesungguhnya makna yang dimaksud fi khairil qurun, sebaik-baiknya masa, sebaik-baiknya zaman, qad zala, sungguh telah hilang, udah nggak ada lagi. Kenapa? Karena khairul qurni itu adalah zaman Nabi. Semua manusia, semua orang kembalinya kepada Al-Quran. Maka dikatakan khairul qurninya, sebaik-baiknya zaman, qadzal, udah nggak ada. Wal maknanya annau, bahwasanya kana fil muslimin, ya, di mana kaum muslimin pada saat itu qillatun, jumlahnya sedikit banget. Kalau seandainya yang perempuan-perempuan yang cantik, yang mempunyai pesona kagak disuruh keluar, jumlahnya mungkin sedikit. Maka pada saat itu karena jumlahnya kaum muslimin dikit, fa'azzana, maka mengizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahunna, buat para perempuan-perempuan tersebut, fil khuruji, untuk keluar dari rumah melaksanakan daripada sholat Id. Tujuannya apa? Liyahsula bihinnal kasrota, supaya mendapatkan dengan sebab mereka perempuan-perempuan yang punya daya tarik ikut keluar, al kasrota, supaya jumlahnya lebih banyak. Makanya di sini jamaah kita lihat kemaslahatannya seperti apa, ya. Walihada, oleh karena ini azana, Rasulullah juga mengizinkan lil haidi, bagi perempuan-perempuan yang haid, lil haidi, bagi perempuan-perempuan yang haid, ma'a anna salata, dibarengi dengan sesungguhnya salat buat perempuan yang haid, mafkudatun, tidak ada, fi haqqihinna, pada perempuan-perempuan yang haid. Perempuan yang haid kagak salat, kenapa dia ikut keluar juga dari rumah untuk melaksanakan sholat Id, sedangkan dia sendiri kagak sholat. Wa ta'lilihi, dan mengambil ilat, mengambil alasan, bisyuhudihinna, dengan kedatangan mereka para perempuan-perempuan yang haid untuk hadir dalam pelaksanaan sholat Id, al khaira, untuk menyaksikan daripada kebaikan-kebaikan. Wa da'watil muslimin, dan juga dakwahnya kaum muslimin.
la yunafi, maka tidak akan hilang makulna, dari apa yang telah kami katakan. Artinya apa di sini jamaah? Bahwa pada saat itu Rasulullah mengizinkan perempuan-perempuan yang mempunyai daya tarik laki-laki untuk keluar melaksanakan sholat id, karena tujuannya apa? Karena biar meramaikan, biar menjadi apa? Dakwah, biar menjadikan syiar bahwa kaum muslimin pada saat itu jumlahnya sudah banyak. Kalau dilarang juga mungkin habis, orangnya udah dikit ya, yang datang kagak ada, mungkin habis. Nah itulah hadirin jamaah, apa alasannya seperti itu. Wa aidon, begitu juga pakana zamanu, di mana zaman ya pada saat itu adalah zamanu aminin, zaman yang aman, zaman yang enggak timbulnya berbagai macam fitnah. Pakunna, maka para wanita la yabdina, mereka tidak menampakkan zinatihunna, daripada perhiasan-perhiasan mereka. Kenapa? Karena mereka berpakaiannya rapat, mereka berpakaiannya menutup daripada aurat-aurat mereka. Makanya diizinkan oleh Rasulullah untuk keluar dari rumah melaksanakan sholat id. Kenapa? Dianya menjaga ya dirinya perempuan tersebut tidak mengombar perhiasannya, tidak mengumbar daripada syahwatnya, sehingga tidak mengundang orang lain buat berbuat maksiat. Ini hadirin, itu alasannya kenapa diperbolehkan seperti itu. Wa yagdudna min absarihinna, yang ketiga alasannya kenapa mereka para perempuan-perempuan tersebut memejamkan mata-mata mereka, pandangan-pandangan mereka. Jadi orang laki nggak bisa ngelihat dia sendiri juga kagak ngelihat laki-laki. Wa kadar rijalu, begitu juga para laki-laki ya gudduna min absarihim, di mana mereka para laki-laki juga menundukkan pandangan-pandangan mata mereka. Tuh alasannya jamaah kenapa diperbolehkannya untuk perempuan-perempuan tersebut keluar dari rumah untuk melaksanakan sholat id. Jadi mereka menjaga, dia menjaga, mereka juga jaga. Ini kan kalau sekarang nih jamaah, dia ngundang orang lain jadi berbuat maksiat, itu yang bahayanya di situ ya. Artinya apa kesimpulannya? Kalau memang nggak menimbulkan fitnah silakan, tapi kalau menimbulkan fitnah lebih baik jangan. Ini saya keluar menimbulkan fitnah enggak silakan. Tapi kalau menimbulkan fitnah lebih baik jangan. Nanti bukan hanya orang lain yang dosa, kita yang melakukan pun akan jadi dosa. Kenapa? Karena mengundang orang buat berbuat maksiat. Itu tujuannya. Wa amma zamanuna, adapun zaman kami, ini zamannya pengarang kitab, bukan zaman kita sekarang, bukan. Ya, berapa ratus tahun yang lalu. Ini kata pengarang kitab, wa amma zamanuna, adapun zaman kami, kata pengarang kitab, fahurujuhunna, maka mereka para perempuan keluar li ajli ibda'i zinatihinna, mereka para keluar para perempuan li ajli, untuk ibda'i, menampakkan zinatihinna, daripada perhiasan-perhiasan mereka. Beda lagi. Di zaman Nabi mereka keluar bukan menampakkan perhiasan, tapi memang pengen melaksanakan daripada syiar agama. Tapi kata pengarang kitab, zaman kami mereka keluar untuk menampakkan perhiasan. Wala yagdudna absaruhunna, dan mereka para perempuan tidak menundukkan pandangan matanya. Begitu juga wala yaguddur rijalu min absarihim, dan juga para laki-laki tidak menundukkan pandangan mata-mata mereka ya. Sehingga apa? Wa mafasidu khurujihinna mutahaqqiqatun, kerusakan yang terjadi dengan sebab keluarnya mereka itu udah muhakkik, udah pasti. Kenapa? Karena mereka keluar tujuannya buat menampakkan perhiasannya. Dan inilah hadirin jamaah ya, segala sesuatu kembali kepada
apa niat awal mereka, apa keinginan mereka, apa yang mereka lakukan seperti itu, tujuannya buat apa. Kalau tujuannya seperti ini, maka mengundang orang untuk berbuat maksiat, ya. Jadi gini jamaah, ini dosa yang nggak kita sengaja, dosa yang tanpa kita sadari, ini udah jadi satu dosa yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak menyangka ini dosa, ternyata ini dosa. Kita nggak menyangka ini melanggar hukum agama, ternyata benar-benar ini melanggar hukum agama pada saat itu, ya. Wa qad sahha, sungguh telah disohhikan an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, bahwasanya Aisyah berkata, lau ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ahdan nisa'u, kalau seandainya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ahdasan nisa'u, apa yang dilakukan para wanita-wanita, lama na'ahunna al masajida, pasti Rasulullah menahan, melarang para perempuan-perempuan tersebut, ya, al masajida, untuk pergi ke masjid. Kama muniat nisa'u bani Israel, sebagaimana telah dilarang oleh Rasulullah perempuan-perempuan daripada Bani Israel, ya. Kenapa? Karena mereka pada saat itu datang ke masjid bukan buat ibadah, tapi buat menampakkan daripada perhiasan-perhiasan mereka. Kalau Rasulullah ngelihat, kata Aisyah, maka Rasulullah akan melarangnya, ya. Fahadza fatwa ummil mukminin, inilah fatwanya ummil mukminin, yaitu Aisyah, fi khairil qurun, pada waktu sebaik-baiknya zaman. Itu zaman Rasulullah aja udah kayak begitu, apalagi zaman sekarang. Fa kaifa bi zamanina hadza, bagaimana keadaan zaman kita ini, al fasidi, yang memang sudah sangat-sangat rusak, ya. Pasti untuk mereka melarang, ya. Tapi kan begini jamaah, semuanya itu, saya bilang tadi, semuanya itu kembali kepada niat kita apa nih Pak, niat tujuan kita apa. Kalau tujuannya syiar, tujuannya dakwah, tujuannya memang pengen ngaji, tujuannya memang pengen ibadah, tidak ada yang lain sesuatu apapun, silakan, ya. Apalagi, ya, tidak terjadinya fitnah, tidak terjadinya mengundang orang buat berbuat maksiat, silakan. Tapi kalau di luar itu semua, ya, sekalipun untuk sekalipun buat seakan-akan buat ibadah, tapi di situ mengandung makna daripada perbuatan maksiat, lebih baik jangan. Kenapa? Karena mengundang orang buat berbuat dosa, begitu. Wa qad qala, dan sungguh telah dikatakan, biman nisa, melarang para perempuan, minal khuruj, untuk keluar ilal masajid, ke masjid-masjid, ya. Hal ka ghairi Aisyah, sahabat selain daripada Aisyah. Siapa yang, ya, melarang perempuan-perempuan yang keluar untuk ke masjid selain dari Aisyah? Minhum, diantaranya Urwah radhiyallahu anhum, wal Qasim, wa Yahya al Ansari, wa Malik, wa Abu Hanifah, ya, marrah, pada satu waktu, wa marrotan, pada waktu lain, mereka ajazahu, membolehkan. Jadi artinya apa jamaah? Mereka aja nih, kayak Imam Malik, Abu Hanifah, Urwah dan lain sebagainya, satu saat mereka melarang, satu saat mereka ajazah, membolehkan. Kenapa? Karena mereka melihat mungkin di situ sudah tidak ada perbuatan maksiat, di situ tidak ada mengundang orang untuk berbuat maksiat, maka dibolehkan. Tapi manakala mengundang perbuatan maksiat, lebih baik tinggalin. Ya, kembali kesimpulannya di situ. Apa yang terjadi padanya? Kalau terjadi kepadanya perbuatan maksiat, tinggalin. Wa kaza man'uhu Abu Yusuf, begitu juga melarang perempuan itu pada keluar Imam Abu Yusuf. Wa hadza fi dzalika zaman, ya, itu terjadi pada zaman-zamannya beliau. Wa amma fi zamanina, adapun pada zaman kami ini, hadza fala yatawaqqafu ahadun, maka tidaklah berhenti seorang pun minal muslimin, dari kaum muslimin, fi man'ihinna,
untuk mencegah mereka para wanita ya untuk keluar dari rumah, illa kecuali siapa yang nggak mau dilarang untuk keluar dari rumah, tetap mereka membangkang, melawan sehingga mereka mau juga keluar dari rumah, illa kecuali gobiyun, orang yang bodoh ya, orang yang dikatakan gobi. Gobi itu bodoh, bukan bodoh secara akal sehatnya ya, tapi bodoh karena dari hatinya, gobi ya. Masya Allah, itu perempuan-perempuan yang mereka cuma keluar dari rumah yang tujuannya buat berhias, hanya buat menampakkan daripada perhiasan-perhiasan mereka. Kan banyak nih perhiasan wanita itu, bukan dia pakai kalung aja, bukan dia pakai ya perhiasan, bukan pakai emas-emasan doang. Termasuk perhiasan wanita itu rambut. Nah sekarang kan banyak perempuan-perempuan yang mereka keluar dari rumah tanpa menutup aurat-aurat mereka. Tuh yang begitu yang dilarang, yang begitu yang nggak boleh, yang begitu yang dikatakan diharamkan. Mohon maaf nih Pak, nanti kita nih Pak, seorang laki-laki, kita sebagai seorang bapak, kita sebagai seorang suami, manakala ngeliat istri kita keluar dari rumah menampakkan perhiasan mereka, manakala kita ngeliat anak perempuan kita keluar dari rumah memperlihatkan perhiasan mereka, maksudnya adalah rambut mereka tidak ketutup, maka disebut oleh Nabi termasuk termasuk orang-orang yang akan masuk neraka. Kenapa tidak ada kecemburuan dalam diri kita? Istrinya keluar tanpa nutup aurat, anak gadisnya keluar tanpa nutup aurat, tidak ada rasa cemburu, tidak ada rasa marah pada dirinya, maka termasuk kata Nabi, fahuwa finnar. Bukan istrinya doang, bukan anak gadisnya doang, fahuwa kata Nabi, siapa? Bapaknya akan masuk zindik, yang begitu termasuk. Istilah Nabi namanya zindik. Zindik itu siapa? Orang laki-laki yang tidak cemburu. Cemburu di sini marah ya, kecuali kalau kita udah larang, kita udah bilangin, udah kita tegur, tapi dia tetap begitu, itu lain urusan jamaah. Ini tegur kagak, bilangin kagak, cuek aja udah, biarin dah, udah pada gede. Nggak bisa. Ini kewajiban kita sebagai seorang suami, kewajiban kita bagi seorang bapak. Bagaimana caranya? Seperti itu ya. Maka pertama dikatakan gobiyun, yang kedua qalilul bid'ah, sedikit banget pengetahuannya, fi ma'rifati asrari syariah, tentang pengetahuan tentang sir-sirnya, rahasia-rahasia daripada disyariatkannya satu syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena jamaah, tidak ada sesuatu perintah kecuali di situ ada kebaikan. Tidak ada sesuatu larangan yang dilarang oleh Allah kecuali di situ ada madarat, ada bahaya, baik jangkanya langsung ataupun tidak langsung. Ya, pasti ada, nggak mungkin enggak. Kenapa? Karena tidaklah Allah mengeluarkan sesuatu hukum kecuali Allah yang lebih tahu hukum tersebut buat makhluknya. Allah larang judi. Kenapa Allah larang judi? Kan itu kenikmatan, itu keasikan, itu sesuatu yang mendatangkan dari duit tanpa capek, umpama begitu. Kok dilarang oleh agama judi itu, sedangkan judi itu bisa mendatangkan kekayaan, duit dan lain sebagainya. Kenapa dilarang agama? Pasti di situ ada madorotnya. Sekarang berapa banyak gara-gara judi orang berantem, berapa banyak gara-gara orang main judi ya, hartanya bukan bikin nambah malah bikin habis, dan banyaklah ya akibat-akibat dari itu semua. Ini dikatakan banyak di antara manusia yang tidak mengetahui daripada sir, rahasia yang disyariatkannya dalam agama. Qad tamassaka bi zahiri dalili hamlin ala zahirihi, di mana mereka telah membawa ya dalil-dalil
Dalil-dalil yang menunjukkan daripada itu semua ala zahiri, atas zahirnya, duna pahmi maknahu, yang mereka tidak paham akan daripada makna dari itu semua. Artinya apa hadirin? Bahwa ini ulama sudah mengungkap betapa pentingnya kita untuk memahami sesuatu perintah ataupun larangan bukan secara zahir aja, tapi kita harus tahu apa makna di balik itu semua. Ya, sekarang begini jamaah, kenapa kita diperintahkan buat sholat? Jangan lihat sholatnya aja, tapi apa di makna dibalik daripada sholat tersebut. Ya, kita disuruh sedekah, ada apa di balik sedekah itu tersebut? Termasuk nih kita mau kurban, ada apa di balik kurban itu semua? Jangan dilihat secara zahirnya doang, udah motong hewan kurban begitu doang udah, tapi lihat di balik itu semua. Makna yang tersirat, makna yang tersimpan dari apa yang ada pada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya hadirin, yang pada akhirnya baru ada suatu apa keinginan buat kita melaksanakan itu semua. Ma'a ihmalihi, bersama banyak manusia itu mengabaikan, ihmal, pahmi Aisyah, dari apa yang dipahami oleh Aisyah, wa man naha nahwahu, dan juga orang-orang yang sepaham dengan Aisyah. Sehingga apa? Banyak orang mengabaikan, ya, banyak orang yang mencuekkan. Kayak gini jamaah, kalau orang tua kita dulu kan apa kata ulama diikutin aja. Kata orang tua, kata ulama dulu, jangan keluar dari rumah kalau maghrib. Alasan mereka apa? Ya, di situ tempat keluarnya atau waktunya keluar setan. Orang dulu sami'na wa ata'na, denger udah, nggak ada yang berani. Paling nggak dia mau keluar mau ngapain? Cuma mau ngaji, mau datang ke majelis taklim, mau jalan-jalan, mau kemana-mana, nggak ada. Betul. Orang dulu saking apanya, sami'na wa ata'nanya, taatnya sama guru, taatnya sama ulama, yang akhirnya apa? Mereka nggak tahu tuh. Masa setan emang keluarnya maghrib doang, berarti subuh kagak dong, johor kagak dong, kan kagak begitu jamaah. Setan kapan aja keluar. Orang di sekeliling kita ini setan semua. Kalau seandainya Allah kasih buka nih mata kita, kita ngelihat ke setan di sekeliling kita. Cuma kenapa? Karena itu satu alasan yang dibuat supaya orang-orang itu apa? Terhindar dari berbagai macam kejelekan-kejelekan yang ada di waktu itu. Kalau sekarang orang maghrib udah keluar, ya, udah lagi enggak apa bahasanya, udah nggak peduli, udah lagi nggak percaya, udah mengabaikan, ya. Makanya berbagai macam timbulnya fitnah dan lain sebagainya terjadi di situ jamaah. Udah orang sekarang ini udah terlalu pinter, udah dengan menggunakan akalnya doang, sehingga apa? Banyak mereka yang nggak peduli dengan yang demikian. Yang kedua, alasannya kenapa? Wa ma'a ihmalil ayati dalati ala tahrimi idhari zinah. Yang kedua, mereka sudah mengabaikan ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan atas keharaman menampakkan seorang perempuan akan perhiasannya. Allah sudah memerintahkan dia buat nutup aurat, tapi dia kagak tutup aurat. Bagaimana hukumnya? Udah diabain. Maka di sini jamaah, salah satu yang menyebabkan lemahnya iman. Orang bisa lemahnya iman karena apa? Karena mengabaikan perintah Allah. Perintahnya Allah aja diabaikan, perintah Allahnya aja dicuekin, perintahnya Allah aja kagak diperhatikan. Maka yang menjadikan lemah iman mereka, dan ini yang terjadi. Coba. Yang kedua, yang menyebabkan mereka tidak peduli kepada ayat-ayat Quran, tidak peduli kepada perintah ataupun larangan Allah, ini yang menyebabkan berbagai macam keberkahan itu hilang udah mulai, ya. Hidup ini udah kurang mendapatkan keberkahan, ya. Segala sesuatunya kenapa? Karena orang sudah berani melanggar daripada perintah Allah. Berkahnya kurang, duit banyak tapi nggak ada berkahnya, ya.
Nggak kayak orang tua kita dulu jamaah. Orang tua kita dulu hidupnya gimana? Susah, nyari duit susah, megang duit nggak banyak, tapi kenapa mereka bisa bersedekah? Kenapa mereka bisa mengeluarkan, berjuang di jalan Allah? Betul apa enggak? Lah iya hadirin, coba kita lihat orang-orang tua kita dulu. Nah kita sekarang duit banyak, duit bukan banyak, duit ada nggak? Ada, tapi kita buat berdakwah, buat bersedekah, buat berimpak berat. Kenapa? Berkahnya hilang. Kenapa berkahnya hilang? Banyak yang kita langgar daripada perintah ataupun larangan. Wa ala wujubi ghaddil basar. Mereka juga udah nggak menundukkan pandangan-pandangan mata mereka. Ini penyebabnya. Pasawabul jazmi, sedangkan yang benar itu sudah dipastikan bitahrim, akan keharaman itu semua. Wal fatwa bihi, dan telah dipatwakan daripada itu semua bahwa perkara-perkara demikian itu adalah hukumnya haram, tapi tetap manusia melanggar. Kenapa? Karena banyak manusia yang sudah meremehkan, menyepelekan, tidak memandang itu mulia daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul apa enggak Pak? Coba lihat sekarang ya, udah cuek ya, untuk urusan dunia dia kejar, tapi buat urusan akhirat nggak ada papenya ya. Duit 3 juta setengah berapa sini? Hah? 3,8 buat apa? Patungan hewan kurban, tapi buat kita berat. Betul Pak? Tapi kalau 3,8 buat urusan syahwat, buat urusan nafsu, berapa juga kita keluarin. Betul apa enggak Pak? Betul enggak? Kenapa demikian? Ini yang dikatakan sudah mulai hilang daripada ya keberkahan-keberkahan yang ada pada diri kita. Maka kemarin Jumat saya khutbah, dalam khutbah itu yang saya sampaikan, kenapa nggak ada gairah, kenapa nggak ada semangat, kenapa nggak ada keinginan buat itu semua pada diri kita manusia? Karena keberkahan dalam hidup kita udah hilang. Kenapa berkah hidup dalam hidup kita hilang? Karena banyak kita mengabaikan daripada perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Ini yang menyebabkan kelemahan iman kita ya, tergeser dah daya pikirnya atau cara berpikirnya manusia, sudah ukurannya adalah dunia, bukan lagi ukurannya akhirat. Orang dikatakan kaya kalau orang itu banyak duit. Orang itu dikatakan bahagia kalau orang punya banyak duit. Tapi belum tentu orang yang banyak duitnya dikatakan bahagia. Berapa banyak orang kaya tapi bingung. Kenapa? Karena ukurannya manusia itu adalah kekayaan. Berapa banyak orang itu dikatakan miskin, susah karena dia nggak punya uang. Tapi berapa banyak orang miskin yang nggak punya uang tapi hidupnya tenang. Nah ini hadirin, makanya hal-hal yang kayak begini nih yang tadi diterangkan oleh pengarang kitab, kenapa kita udah nggak peduli dalam urusan agama yang menyebabkan ya hidup kita ini tidak ada daripada ketenangan dan lain sebagainya. Ini yang menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hadirin ya. Karena kalau saya lanjutin lagi ini babnya berbeda tentang pelaksanaan daripada sholat idnya. Kalau tadi ini hukum yang berkaitan dengan perempuan-perempuan yang keluar pada waktu pelaksanaan sholat id. Yang berikutnya ya summa waktuha, waktunya, kapan waktunya sholat id. Wallahu alam bisawab. Cukup ya, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Ini hukum yang berkaitan dengan apa namanya pelaksanaan bagi perempuan. Makanya kalau kesimpulan gimana? Kalau tidak terjadi fitnah, tidak mengundang orang berbuat dosa, nggak ada masalah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya sekali lagi mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini jadi ilmu yang bermanfaat.
Mudah-mudahan segala sesuatunya Allah berikan kemudahan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.